Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sehat semuanya? Alhamdulillah. Nah, sebelum Ibu mengisi materi tentang wawasan Wiyata Mandala, perkenalkan dulu, nama Ibu Sriani ya, di SMA Melinting, bertugas mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 IPA. Nah, pagi ini Ibu akan langsung masuk ke materi wawasan Wiyata Mandala. Apa sih yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala? Nah, kalau kita lihat di situ ada 3 kata, yaitu wawasan, wiyata, dan mandala. Nah, 3 kata tersebut kalau kita pecah-pecah dalam masing-masing kata, wawasan itu apa? Wawasan itu artinya tinjauan atau cara pandang. Kemudian wiyata. Wiyata ini adalah istilah yang diambil dari bahasa Sanskerta ya, yang artinya adalah pendidikan atau pengajaran. Kemudian yang ketiga adalah mandala. Nah, mandala itu bisa diartikan sebagai lingkungan. Nah, jadi kalau ketiga kata tersebut digabungkan ke dalam sebuah istilah ya, maka wawasan Wiyata Mandala ini memiliki makna cara pandang atau tinjauan terhadap lingkungan. Nah, lingkungan di sini yaitu lingkungan apa? Nah, lingkungan yang dimaksud di sini adalah lingkungan sekolah. Nah, jadi kalian sebagai siswa baru itu wajib ya untuk mengetahui bagaimana ya, sekolah ya, tempat kalian untuk proses belajar mengajar. Nah, dalam wawasan Wiyata Mandala itu ada beberapa unsur yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah sekolah. Nah, sekolah ini merupakan tempat kalian untuk mengenyam pendidikan ya, yang kemudian di dalamnya itu ada beberapa komponen atau unsur-unsur ya. Yang pertama adalah kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini adalah penanggung jawab penyelenggara pendidikan. Kemudian di bawahnya ada wakil-wakil kepala sekolah. Di SMA Melinting ini ada 4 wakil. Yang pertama adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kemudian yang kedua wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Kemudian yang ketiga ada wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana. Kemudian yang keempat itu ada wakil kepala sekolah bidang kehumasan. Masing-masing wakil ini punya tugas sesuai dengan bidangnya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada Dewan Guru ya. Dewan Guru ini tugasnya adalah ya, mengawal kalian dalam proses belajar mengajar baik itu di kelas maupun di luar kelas. Kemudian yang keempat itu ada tata usaha dan staf ya. Tugasnya adalah melayani seluruh warga sekolah yang berkaitan dengan masalah administrasi dan lain-lainnya. Jadi itu 4 komponen yang berhubungan dengan wawasan Wiyata Mandala. Nah, kemudian apa itu sekolah ya dan fungsinya? Nah, sekolah ini merupakan tempat untuk menyelenggarakan pendidikan ya, di mana di dalamnya itu ada kegiatan proses belajar mengajar ya, untuk menanamkan tidak hanya ilmu pengetahuan tapi juga budi pekerti, nilai-nilai, kemudian teknologi serta keterampilan. Nah,
Kemudian fungsi sekolah ini juga sebagai tempat masyarakat belajar ya, di mana kalian bisa mengembangkan bakat dan minat yang kalian miliki. Kebetulan di SMA Melinting ini punya berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler. Yang misalnya di bidang seni itu ada marawis, ya. Kemudian di bidang olahraga itu kita punya berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti sepak bola, kemudian futsal, bola voli. Ya. Nanti kalian akan mendapatkan berbagai macam keterampilan dari kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler tersebut, ya, sekaligus untuk mengembangkan bakat dan minat yang kalian miliki. Nah, kemudian tadi sekolah sebagai masyarakat belajar itu juga memiliki beberapa ciri-ciri, ya. Yang pertama adalah ada guru dan ada siswa atau ada murid, ya. Dan di dalamnya itu ada yang namanya proses belajar mengajar yang dilakukan secara tertib. Nah, untuk bisa melakukan proses belajar mengajar secara tertib itu harus ada suasana yang kondusif, ya, suasana yang nyaman, suasana yang bisa digunakan untuk belajar, ya, secara nyaman. Kemudian untuk ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar yang kedua itu adalah tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan mau bekerja keras. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah terbentuknya manusia Indonesia yang seutuhnya. Nah, selanjutnya adalah prinsip sekolah. Sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala selain harus bertumpu kepada masyarakat sekitar atau lingkungan sekitar, artinya adalah lingkungan yang berada di sekitar sekolah, ya, itu harus mampu mencetak, ya, siswa-siswa sebagai kader yang punya intelektual. Oleh karena itu, sekolah ini harus bisa menjadi rumah kedua bagi siswa dan siswi. Jadi, rumah pertama itu adalah keluarga, rumah kedua itu adalah sekolah. Jadi, Bapak Ibu guru sekolah itu adalah sebagai orang tua kedua kalian. Ya, orang tua pertama itu di rumah, orang tua kedua kalian itu adalah di sekolah. Nah, nanti kalian akan mendapatkan tentang pengalaman hidup, ya, mulai dari berorganisasi, ya, bermasyarakat atau berorganisasi, dan bahkan mendapatkan pengalaman hidup yang sesungguhnya di dalam lingkungan sekolah. Kemudian sekolah itu juga sebagai tempat institusi atau sebagai lembaga. Nah, sebagai institusi atau lembaga, kalian sebagai peserta didik itu dididik berada di bawah bimbingan Bapak dan Ibu Dewan Guru. Ya. Kalian tidak hanya mendapatkan pengajaran, tapi kalian juga mendapatkan yang namanya pendidikan. Kalian akan diberikan bekal ilmu pengetahuan, ya. Kemudian kalian juga akan diberikan keterampilan, sekaligus kalian juga akan mendapatkan pendidikan tentang sikap, ya, yang berkaitan dengan budi pekerti, ya, dengan tata krama, dengan etika dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Kemudian sekolah ini juga sebagai lembaga pelayanan. Sebagai lembaga pelayanan, kalian akan mendapatkan pelayanan secara adil, ya, dalam artian kalian semuanya akan mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang berada di sekolah. Kemudian
kemudian yang berikutnya, sekolah ini juga sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Nah, hal itu sejalan dengan prinsip bahwa kecerdasan intelektual itu bukan satu-satunya yang perlu diperhatikan dalam lembaga pendidikan. Namun di situ kalian juga akan mengembangkan yang namanya bagaimana cara bersosialisasi, kemudian juga kemampuan kinestik. Ya, kemampuan kinestik ini berhubungan dengan kemampuan yang berhubungan dengan gerak, ya, misalnya kalau dalam kesenian kalian akan berlatih mungkin tari atau mungkin seni musik atau mungkin keterampilan yang lain. Kalau dalam bidang olahraga kalian akan mendapatkan pelatihan untuk cabang-cabang olahraga tertentu, ya, misalnya olahraga bola voli, kemudian mungkin lompat tinggi atau lompat jauh dan sebagainya. Kemudian sekolah ini juga sebagai lembaga potensi di luar intelijensi. Nah, artinya bahwa kalian nanti akan mendapatkan pengembangan di bidang kemampuan intelektual dan juga pengembangan di bidang emosional maupun kemampuan-kemampuan yang lainnya yang diperhatikan secara seimbang. Nah, kemudian yang berikutnya, sekolah itu juga akan memperhatikan kalian dengan serius untuk mengembangkan kemampuan kalian, terutama dalam sikap. Maaf ya kalau kecepatan ya. Dari ulang ya. Dari sekarang pelankan. Udah yang itu saja ya sekarang. Ini sudah mau selesai juga. Nah, kemudian penggunaan sekolah ya. Penggunaan sekolah ini sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar. Nah, disinilah nanti kalian akan menimba ilmu pengetahuan, ya, yang akan kalian dapatkan selama 3 tahun, ya. Semoga nanti kalian betah sampai lulus, ya. Dan kalian nanti selama 3 tahun pendidikan di SMA Melinting, kalian bisa membawa bekal yang cukup untuk hidup bermasyarakat, ya. Mungkin ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi atau mungkin ada yang ingin bekerja. Ya, selamat bergabung di SMA Melinting, ya. Semoga nanti kalian bisa menjadi siswa dan siswi yang berprestasi, yang membanggakan, ya, untuk alma mater SMA Negeri 1 Melinting. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.